Jadi kita yang memperlihatkan talenta kita. Kalau menurut saya, kalau kita nggak aktif di sosial media, mana orang bisa tahu kan kita bisa. Kalau menurut saya sekarang udah terbalik gitu. We are in my room. Berarti Kaden Harus ngaden awak bisa. ya. Kan ya? Setuju. Makanya di luar negeri orang nanya, ada yang pintar matematika? Orang kita kebanyakan diam gitu. Beda kalau orang luar, saya. Mereka langsung bilang begitu. Padahal lebih dua kan siap deh sebenarnya gitu. Jadi menurut saya sekarang ya saya bilangin lah sama kalau ada festival band, saya kan tuh jadi juri festival band SMA, pelajar dan lain-lain. Saya bilangin ke mereka, kalau misalnya kamu punya talenta ya diperlihatkan. Kalau kamu malu kita nggak bisa menilai kamu dapat poin berapa kan gitu. Sombongnya deh kan gitu. Iya. Kan kebiasaan kita diperlihatkan sama kayak pengacara, mungkin Om Marta tahu. Kalau pengacaranya diam kan kita nggak tahu ini dua kepesing. Nah, di sanalah kita bisa menilai orang. Gitu. Kalau Menurut Om, saya pengacara pintar apa enggak? pintar lah, sampai punya podcast. Kan nggak semua orang, kayaknya satu-satunya pengacara di Bali yang punya podcast ini. Yang berani ngundang saya ini aja. Nah, ini penting. Ini ilmu dari Om Bro Jun nih. Untuk kita mengetahui bakat kita, disarankan supaya kita menampilkan apa yang bisa kita tampilkan. Setuju. Setelah kita menampilkan apa yang kita bisa tampilkan, orang akan mulai menilai, Betul. menerima apa tidak apa yang bisa kita tampilkan. Betul. Akan tetapi tidak semua orang berani dikoreksi, bro. Iya. Sehingga dia tidak berani menampilkan apa yang dia miliki. Makanya mengkritik orang nggak boleh dengan sentimen, Om Marta. Harus dengan argumen. Kamu ngeritik, tapi kamu harus punya solusinya. Kurangnya apa? Yang dikritik juga nggak boleh marah. Kan gitu. Kalau saya paling banyak musuhnya ternyata terutama musisi-musisi di Bali ya. Tapi dengan jalur saya kan nyanyinya lagu berbahasa Bali nih, udah lama banget. Kalau ada musisi-musisi baru lahir, kemudian bagus ya saya bilang bagus. Kalau misalnya saya kritik ya saya kritik gitu. Tapi kalau dia nggak nerima, ada nih kebanyakan nggak nerima. Saya bilang musisi keren itu musisi yang cerdas, harus berani dikritik dan mengakui bahwa itu kritiknya itu membangun. Saya nggak sentimen, saya memakai argumen. Salah saya apa beli? Jadi saya bilang, bro, ini kurang begini, kurang begini, kurang begini. Saya bilang itu sehebat-hebatnya seorang musisi kalau nggak diikuti dengan attitude yang bagus, 0 besar. Seorang musisi tidak diikuti oleh attitude yang bagus, 0 besar. Dan kata-katanya Jun nih harus dicatat nih Jun. Kalau kita mengkritik orang, jangan dengan sentimen, tetapi dengan argumen. Karena dari kritikan yang berargumen, artinya kita bisa belajar dari kritikan tersebut. Gitu Jun ya? Betul. Jun biasa dikritik Jun? Biasa. Nggak masalah. Dan saya terima. Kalau memang benar ya. Tapi kalau kritikannya nggak sesuai dengan realita, ya saya membela diri saya dong. Saya ngasih argumen juga, dia juga ngasih argumen. Misalnya apa lagu beli, jelek lagu beli itu beli. Yang mananya bro kritik. Ini liriknya kurang ini. Oke. Kalau menurut bro gimana? Saya gituin. Kalau dia ngasih argumen yang bagus, oh iya ya. Oke bro, saya perbaiki. Kan kalau nggak ada argumen, nah orang ada mengkritik untuk menjatuhkan loh, Marta, jangan salah. Ini kan persaingan nih semua. Betul. Apalagi talent-talent musik Bali ya, saling menjatuhkan. Saya pikir ya, saya kan ketua juga di Musisi Bali Peduli. Saya ketuanya, jadi saya bilang sama teman-teman kalau teman ada yang launching kita support, datangi, support dengan datang dan membeli CD-nya yang asli itu kita bentuk support kita. Betul. Kalau mereka punya karya kita bantu repost, minimal nge-like lah. Betul. Jangan mencaci aja terus. Kapan kita bersatu? Makanya kemarin kalau bilang lagu Jawa bisa populer di Indonesia, Bali harusnya bisa gitu. Betul. Gitu. Jadi saya pikir ya Bali terlalu kecil lah untuk saling nggak respect sama teman-teman musisi. Kalau kita bersatu, Bali luar biasa. Jun Bintang mulai ke musik Bali
Bagaimana ceritanya, Jun? Nah, waktu itu Mengapa seorang Jun Bintang yang, mohon maaf ya, pemain musik pada zaman itu dari rock, Guns N' Roses, reggae, tiba-tiba mau ke musik Bali, yang notabene waktu itu saya tahu tidak begitu banyak, tidak laku ya. tidak laku. Nah, kenapa, Jun? Nah, ini bagus nih pertanyaannya, Omar. Ini contoh pengacara keren. Tadi keputus aja ya. Dia Pace, bla 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 bla, fans saya banyak nih. Nah, saya nyanyiin lagu-lagu orang. Kemudian saya pikir, suatu saat saya mikir nih, Om, kalau saya terus nyanyiin lagu orang, kapan karya saya bisa dikenal orang? Ketemulah saya dengan Lolot. Lolot 2003 ngeluarin album tuh. Nah, kebetulan Lanang, pemain bassnya Lolot, pemain keyboard saya di Fata Morgana. Jadi side jobnya itu main sama saya. Kemudian dia bilang, Jun, nyanyi lagu Bali, masa rago kan? Bilanglah saya sama teman-teman saya di Fata Morgana. Nah, kebetulan tahun 2002 bom Bali. Pas bom Bali, saya ada break sebentar, saya pulang nganter istri ke Jepang. Pas balik, vokalis saya keluar. Dengan terpaksa Jun nyanyi. Mungkin udah nasib saya, mungkin dia jadi penyanyi. Saya yang nyanyi. Belajarlah saya mulai nyanyi. Akhirnya setelah ada statement begitu dari Lolot dan dari diri saya juga, keluarlah album pertama tahun 2004, judulnya Bajingan Eling. Yang hitnya itu Bani Mati, Dewa Ratu, dan Langit Betatu. Ya, Bidadari. Itu lagu-lagu sederhana, Jun. Kita dengerin sederhana. Dan kadang-kadang Mandus, lagu nih Jun segini. Ya, itu ngeklik. Ya, karena sederhana sekali, Jun. Itu 2004 ya? Itu 2004 album pertama. Sebentar, Jun. Jun menciptakan lagu Bali. Sebelumnya pernah mendengarkan lagu Bali atau menyanyikan lagu Bali yang lain? Paling Widi Widiana, Yongsa Gita, itu saya hafal semua lagu. Sapi Putih, Ngiler. Belum saya pernah mendengarkan lagu Bali rock, kecuali Lolot ya. Lolot, wah, ini keren ya. Ternyata lagu Bali bisa di rock juga ya. Ternyata 2004 ya. Iya. 2004. Iya. Akhirnya saya bikin, boom, 45.000 kopi. Kaset masih ngulung-ngulung sendiri. 45.000 kopi. Zaman itu loh. 2004. Iya, kaset. Wih, pantasan Jun cepat kaya ya. Enggak juga. 45.000 kopi 2004 berapa duit tuh, Jun? Tapi dibagi banyak. Ya, tetap mobil tua ada, Harley ada, motor ada. Mungkin gini, Om Atta, jadi orang sukses itu, saya nggak bilang diri saya sukses ya. Saya terus berusaha menjadi diri saya dan terus berkarya secara reguler, biar orang nggak lupa sama saya. Kunci sukses saya itu konsisten. Kunci sukses seorang Jun Bintang konsisten. Berapa album, Jun? 9. Dari tahun 2004. Setiap tahun keluar apa? Dulu setiap tahun keluar. Setelah mulai beranjaknya waktu 2 tahun sekali, terus 3 tahun sekali. Ternyata bikin album kan mahal, Om Arta. Betul. Kemudian setelah populer, gini. Kalau kita membuat sebuah album, kecil sekali kemungkinan semua lagu itu populer. Paling 2-3 lagu aja. Yang lainnya sebagai pelengkap. Sementara untuk bayar rekaman itu per lagu itu sama. Jadi habis duit sampai 25-30-40 jutaan untuk satu album. Waktu itu? Iya, termasuk satu album 10 lagu? 10 lagu biasanya ya. Tapi kita ada 12 lagu. Iya. Ada satu lagu hampir 3-4 juta ya waktu itu. Studio nggak sebanyak ini sekarang. Betul. Paling ada Bergina, Aneka, Maharani. Bergina udah ada waktu itu ya? Udah. Oh, Gesar. Udah, di Gus Mantra. Ya. Beliau juga termasuk ikut mensupport saya lah waktu itu. Ayo Jun, sini aja. Rekamannya di sana. Gitu. Akhirnya kenapa albumnya tidak bisa reguler setiap tahun? Selain konser yang banyak, juga mahal, akhirnya dibikinlah single. Satu lagu populer, masih bisa konser. Sampai sekarang saya lakukan trik itu dan banyak yang ngikutin. Single. Iya. Om Arta sadar nggak, setiap 3 bulan saya ngeluarin satu single. Betul. Setiap 3 bulan satu single. Itu bentuk yang saya bilang tadi, bentuk konsisten yang saya bikin. Kalau udah telat, orang udah lupa.
Dan harus aktif di sosmed. Harus aktif di sosmed. Seniman harus narsis. Seniman harus narsis. Maksud lo apa? Sosmed kan sekarang orang, Om Martan lihat berita kan dari handphone nih. Kalau nggak pernah kelihatan di sosmed, orang akan lupa dengan kita. Ya. Kalau nggak narsis, kita kan jual diri nih, kasarnya. Betul. Jual karya. Betul. Jun Mudiang jadi ya. Dilihat, oh ada aja kegiatan yang saya bikin. Atau kalau seniman, ada seniman pure yang memang nggak bisa bermain sosmed, nggak suka ngeliatin diri, minimal dia punya asisten yang terus aktif di sosmednya. Saya yakin, coba lihat aja di sosmed, seniman yang nggak aktif di sosmed, followernya pasti dikit. Betul. Dan saya nggak mau seperti itu. Saya ingin berbagi kebahagiaan, berbagi apa yang saya buat di luar musik. Orang istilahnya fans lah ya. Saya nggak pernah bilang saya punya fans, tapi saya punya sahabat nih, sahabat semeton Jun Bintang gitu, yang care sama saya. Jadi saya ingin berbagi. Oh, Beli Jun sekarang sedang ini. Mungkin Om Marta lihat sendiri kan ya di Instagram, di status-status saya. Berbagi kebahagiaan. Kalau kita nggak suka ya diam, jangan mengkritik, jangan ngomong kasar. Jadi hindari hal-hal negatif di sosmed. Itu berbahaya menurut saya. Karena netizen itu kan Tuhan kedua. Betul. Berbahaya banget. Betul. Tuhan yang paling bukan Tuhan ya. Apa ya? Kalau dulu kita mencari wahyu harus puasa dan meditasi. Kalau sekarang mencari wahyu dan kita langsung bisa lihat, Om Google. Ya, itu benar-benar Tuhan di sosmed ya. Jadi saya mungkin nggak semua orang, saya nggak pernah berpikiran semua orang suka sama saya. Pasti setiap orang pasti ada pembenci juga ya. Mungkin ada yang sentimen dan lain sebagainya. Saya nggak begitu merhati ini, nggak begitu care lah. Nggak penting lagi. Saya tetap menanamkan pada otak saya tuh, hater adalah lover yang gengsinya tinggi. Hater adalah lover yang gengsinya tinggi. Senang sebenarnya dia sama kita. Saya ikut terhibur, Jun, karena saya baru pemain baru di sini. Serius? Hater adalah lover yang gengsinya tinggi. Pembenci itu adalah pemujamu sebenarnya. Pembencimu adalah pemujamu. Dia nggak bisa seperti kita, makanya dia membenci kita. Pujangga ternyata, Jun. Kan saya udah bilang saya pembaca tulis puisi. Sahabat, ada 3 hal yang kita pelajari sementara dari Jun. Yang pertama adalah kalau kita mau tahu bakat kita, jangan pernah malu untuk menampilkan apa yang bisa kita lakukan. Show, artinya kita perlu mempamerkan atau mementaskan apa yang kita bisa karyakan. Itu pertama. Yang kedua, tadi Bro Jun menyampaikan bahwa seniman harus berattitude. Karena kalau kita sebagai tenaga seni tidak ada attitude-nya, kata beliau, tidak akan lama waktunya. Yang ketiga, yang penting sekali adalah sehebat apapun itu orang, kalau tidak konsisten akan dilupakan oleh penggemarnya. Dan Bro Jun punya yang namanya semeton apa tadi? Jun Bintang. Semeton Jun Bintang. Jun, genre musiknya apa, Jun? Lebih kemana? Alternatif sih. Alternatif ya? Pop karena saya kan sekarang punya 2 band nih di Bintang. Kalau Bintang rock, Bali rock funky alirannya. Sama Ari loh. Anak buahnya Om Marta. Ari PW. Ari PW. Kalau di sekarang saya kebanyakan fans saya itu kan kaum Hawa. Karena lagu saya melo kan, saya tidak ingin 2 band ini sama aliran. Saya bikinlah pop alternatif bersama The Strong King, Bintang and The Strong King. The Strong King ya, pop alternatif. Jadi kalau The Strong King yang main tuh cewek aja yang nonton banyak. Jadi masanya lebih banyak karena kalau cewek nonton pasti pacarnya ngikut kan. Jadi saya dapat 2 masa nih. Kalau Bintang udah kayak lolot nih, jadi fansnya cowok semua. Ya, betul. Kemungkinan berantemnya lebih banyak. Jadi saya pikir kalau konser pasti
saya mengeluarkan statement-statement yang berbeda antara fansnya Bintang sama fansnya The Strong King, Jun Bintang and The Strong King. Jadi saya ingin mengedukasi teman-teman yang datang. Setiap break satu lagu pasti saya ceritain dulu hal-hal penting. Jangan pernah menyakiti wanita, bla 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 bla. Karena wanita bukan boneka Barbie yang bisa dimainkan ya. Baru saya nyanyi terus tentang narkoba, kenakalan remaja. Lu kamu kalau sayang sama cewekmu pakai kondom dong. Itu hal-hal tabu yang nggak pernah dikasih tahu oleh vokalis-vokalis lain. Tapi saya melakukan itu. Jadi saya ingin mengedukasi penggemar-penggemar saya. Nonton konser itu bukan hanya bergembira, berpesta, mabuk-mabukan, pulang. Jadi saya ingin orang nonton saya, mendengarkan statement-statement saya tentang bahaya sampah, gimana sampah plastik, program pemerintah. Mereka pulang, mandi, tidur, ngedengerin apa yang saya bilang di panggung gitu. Jadi saya ingin mereka setiap nonton konser, habis nonton konser saya ada edukasi yang masuk karena orang kalau sudah senang kalau dikasih tahu tuh pasti nerima dia. Kalau menurut saya ya. Betul. Lain kalau orang sedang marah dikasih tahu tambah marah dia. Betul. Pas dia senang saya cekokin nih sama hal-hal positif. Jangan berantem, jangan mabuk-mabukan, belajar yang rajin. Betul. Tergantung audiennya di mana. Karena nggak semua audien level otaknya sama. Betul. Jadi kalau saya main di kampung, paling saya ngomongin masalah kebersihan kampung, sampah, bagaimana menyambut beraya. Kalau di kuliahan, kebanyakan saya ngomongin masalah cinta, pembelajaran, berbuat baik. Makanya saya bilang, teruslah berbuat kebaikan hingga kejahatan lelah mengikutimu. Ada aja jargon-jargon yang saya bilang gitu. Entah dari mana datangnya, keluar aja dia. Loh kok entah dari mana itu tidak disiapkan dari sebelum konser? Enggak. Yang benar, Jun? Enggak pernah saya nyiapin. Spontanitas muncul di panggung? Spontan. Hebat. Spontan. Bukan disiapkan narasinya? Enggak, setelah viral, akhirnya saya ngingat. Akhirnya setiap konser saya bilangin itu. Ini keren juga ya yang saya bilang ya. Nggak sengaja. Kebanyakan nggak sengaja. Oke. Akhirnya orang-orang terima gitu. Kayak kemarin saya bikin jargon nggak sengaja juga, saya bikinnya di negara tuh. Pas nyanyi sama Pak Bupati. Pak Bupati turun, saya bilang, Bli, gimana cara membunuh laki-laki jahat dan playboy? Saya bilang gini, berikan cintamu yang mendalam, taburi dia dengan harapan. Setelah dia cinta padamu mati-matian, tinggalkan dia begitu saja. Dan itu viral. Saya nggak sengaja bilang. Kan gitu, nggak benar kan ya? Betul. Kalau kita jatuh cinta sama cewek, ceweknya pergi terus kita setelah cinta, aduh, pasti kita mau cowok sebajing-bajingannya cowok pasti nangis. Dan itu viral. Ya, mudah-mudahan perempuan jarang mendengar. Dan saya banyak punya musuh cowok setelah itu. Kok dibilangin, Bli? Ya, tapi kan saya bilang cara membunuh cowok jahat dan playboy. Kalau yang baik ya nggak usah dibunuh kan. Gitu. Untuk Jun Bintang tamat kuliah pernah kerja selain musisi? Pernah. Di namanya Bali Susuya. Bali Susuya itu wedding company, Japanese wedding company di jalan lupa. EO. No. Perusahaan pernikahan di gereja milik orang Jepang. Jadi bosnya itu di Jepang. Saya kerjanya di sini. Saya kan udah bisa bahasa Jepang nih. Saya jadi tanto. Tanto itu wedding captain. Jadi kapalnya datang, booking di Jepang, datang, rehearsal, saya ngajarin dia bagaimana cara berjalan, bagaimana pas pemberkatan. Koreografer. Seperti itu ya. Dan ada dua versi, Western Wedding sama Balinese Wedding. Kalau Balinese Weddingnya kita bikin di GWK. Tapi waktu itu Bro udah nikah? Udah. Jadi bosnya ini teman istri saya. Oh ya. Karena saya nggak kerja siangnya, tapi udah main musik saya. Udah main musik. Siangnya kan saya molor terus nih, bangunnya siang. Gitu. Yeah. Istri saya bilang, kamu harus kerja Pak, nggak boleh gini terus, biar ada nambah income. Nah, saya diajak dan kesana ngelamar gitu. Berapa lama Bro? 5 tahun. Wih lama. Saya nyupir Volvo. Jadi kalau kerja sama orang Jepang harus ngelakuin semuanya pemerintah. Nggak boleh. Itu hebatnya orang Jepang. Kalau kamu bisa nyupir. Handle tamu, handle. Bersih semua. Jadi semua bisa saya kerjakan sendiri. Dan
orang Jepang nggak perlu kita minta gaji, mereka udah tahu kinerja kita. Terus naik sejuta. Akhirnya saya begitu bintang terkenal, udah banyak job, saya berhenti. Udah nggak bisa, saya capek. Bangun pagi itu saya, makanya tadi hari ini saya minta jam 11. Jam 9, 10 itu baru bangun. Betul. Percaya kita, Jun. Karena kita minta podcast hari ini sebulan janjiannya. Pasti saya mikir gini, saya sebenarnya nggak enak di telepon sama di WA sama asistennya. Aduh maaf, bla 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 bla, udah kayaknya udah pesannya. Gimana perasaannya? Kayak sombong sama Jun deh. Saya selalu mikirin perasaan orang, tapi saya nggak berani janji. Nah kemarin tiba-tiba saya, wah oke om, bisa lagi 2 hari. Jadi saya kosongin waktu hari ini.